Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, jadi di kesempatan hari ini kita berbagi lagi, dimana di depan kita ini sudah terlihat motor Supra X125 Karisma Kirana. Itu sama ya untuk di bagian bak koplingnya ini. Jadi ini saya akan tutorialkan lagi cara penyusunannya ya, biar teman-teman bisa belajar bersama kita. Mungkin ada saja teman-teman yang keliru atau cara pemasangannya ya. Jadi langkah awalnya di bagian ini kita pasang dulu, di bagian kroasnya ini ada pen kecil ya untuk pertamanya. Ini lihat, ini pen kecil, jangan sampai lupa untuk dipasang. Jadi ini kita tempelkan begini, kita masukkan dulu di sini ya. Itu kita gunakan magnet atau gunakan tang lancip, boleh tang buaya. Dan di sini ada sejenis tanda ini titik 2, ini arahkan ke luar ya. Nah ini kita masukkan dulu, paskan di bagian topnya ini. Oke, setelah di bagian ini ada bushing. Nah oke, setelah sampai sini ini sudah kita pasang, dan ini bushingnya sudah kita pasang. Di bagian kopling kita rakit dulu ya. Oke, jadi ini kita masukkan dulu di sini. Di sini ada ring. Nah, ini kita pasang dulu bagian kampas dan plat koplingnya. Untuk platnya ada 3 dan koplingnya, kampas koplingnya ada 4 ya. Nah oke, setelah tersusun rapi begini, lanjut kita pasang pres kaki 6 nya ya. Nah mungkin kalau teman-teman tanya topnya di mana, ini ada topnya ya. Ini ada tanda titik dan sini ada tanda titik. Jadi tanda titiknya begini teman-teman. Nih kita samakan ya. Nih kita masukkan. Nah otomatis dia pas. Nah ini harus pas di sini. Oke, setelah sampai sini lalu kita masukkan. Nah ini sudah masuk. Kita pasang dulu di bagian ini per yang ada 6 ini. Setelah per ini kita pasang baut 10 ini. Jadi intinya kita pasang di bawah dulu. Ini keseringan patah ya di bagian ini, kalau teman-teman memasangnya di bagian atas. Nah ini jadi kita kencangkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini sudah kencang. Perhatikan juga di pernya ini jangan sampai ada yang menceng. Oke, kunci ya. Oke, sampai sini jelas. Ini bushingnya jatuh. Kita langsung ke pemasangan ke bagian mesin. Oke, lanjut kita pasang ke mesin ya. Jadi ini kita putar dulu sedikit di bagian gigi primer ini kita masukkan ke sini. Oke, cara pasangnya harus berbarengan kayak gini. Kita masukkan perlahan-lahan. Kita cari sela yang pas. Nah itu sudah ketemu sela yang pas. Jadi ini kita pasang kampas gandanya. Untuk di Karisma atau Supra 125 ini tidak ada reng ya. Kalau untuk Supra Pit New itu ada reng di bagian ini tidak ada. Kalau dia ada reng itu berarti motornya sudah dimodif di bagian ini. Oke,
Jadi ini kita masukkan dulu di bagian ini. Ada ring yang tebal. Satu lagi ini ring pengikat sepatu ganda. Satu lagi ada ring ini, ada kodenya outside di luar ya, hurufnya di luar. Oke, ini kita pasang dulu, jangan dikencangkan. Kita pasang juga. Kita pasang pakai tangan dulu, jangan pakai kunci atau impact, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ya. Kita putar. Kalau dia sudah main kayak gini, ini berarti koplingnya bagus. Tapi sudah dikencangkan, kita harus putar juga lagi. Kalau dia terasa serat, itu berarti ada kesalahan dalam di bagian mangkok ganda ini ya. Oke, ini kita kencangkan dulu. Oke, kita cek lagi. Nah, ini berarti pemasangannya sudah benar ya. Ini kita kuncikan dulu di sini untuk plat penahan ini, penahan baut kopling ganda. Oke, dan ini kita pasang bearingnya atau pelaharnya. Oke, di sini kita pasang juga. Di sini ada pak ya, usahakan dipasang paknya. Kalau tidak dipasang, jadi olinya rembes ke sini, tidak masuk ke jalur ini ya. Nah, ini ada pak. Oke, kita sebentar kita ambilkan dulu paknya. Oke, ini paknya sudah kita ambil. Ini kita pasang. Oke, kita kencangkan dulu di bagian ini. Oke, setelah kencang kita kembali ke bagian ini, ke bagian stutnya ya. Oke, sebelum kita pemasangan di bagian ini, di bagian as persneling ini ada tanda garis ya kayak gini ya. Mungkin di sini kurang jelas, di kamera saya kurang jelas, tapi di sini sudah terlihat ya. Ini ada garis. Ini posisikan juga di sini ada titik ya teman-teman. Nah, di sini ada titik. Ini posisikan begini. Nah, oh enggak jelas nih. Nah, pokoknya intinya ada garis di sini dan di sini ya. Oke, ini kita masuk ke ini. Nah, mungkin kurang pas, kita geser. Nah, itu pasnya ya. Oh, belum. Nah, oke, setelah di bagian ini sudah pas, kita pasang stud ini, stud koplingnya ya. Nah, ini usahakan teman-teman kasih gemuk di bagian ini atau grease, supaya bagian ini tidak jatuh ya.
Nah, di sini dan di bagian ini. Oke, jelas ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah di situ kita kasih garis lagi. Di sini ada peloran 3. Ini kita kasih garis juga. Ini sering jatuh waktu dipasang bak koplingnya ya. Oke, setelah itu kita pasang perpak, lalu kita pasang bak koplingnya. Oke, ini perpaknya sudah kita pasang. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang menanya bagaimana cara memasang per engkolnya. Per engkolnya sudah kita buat di video short saya ya. Telusuri saja di channel Andi Bersaudara. Di sana ada video shotnya, kita pasang ini. Ini sangat mudah ya untuk pemasangannya. Oke, lanjut kita ke pemasangan bak koplingnya. Ini harus pelan-pelan supaya di bagian stud koplingnya nggak jatuh ya. Harus pelan-pelan. Ini kita cari, kalau dia terasa keras itu berarti belum masuk di bagian knocknya, di bagian ini ya, di bagian kerasnya di sini. Jadi kita goyang-goyang sedikit, perlu kesabaran. Nah, itu sudah masuk. Lalu kita pasang baut-bautnya. Untuk di karisma ini bautnya hampir sama semua ya. Panjang atau pendeknya sama semua. Kita kencangkan dulu kiri dan kanan. Atas dan bawah, lalu kencangkan keseluruhannya. Oke, mohon maaf, ini motornya di bagian ini kita buka. Ini sebenarnya motor ini ganti stang seher dan melemar ya. Kebetulan kita tutorial kan. Nah, ini saya bilang tadi ini harus ada kejel-kejelnya ya. Kejel apa? Kayak gitu bilangnya ya. Nah, kalau kita tekan setengah kayak gini, waktu kita engkol itu engkolnya harus close. Itu berarti penyetelan kita sudah sempurna. Oke, kita lihat ke bagian engkol dulu ya. Sambil ini kita tekan nanti. Nah, tekan setengahnya. Oke, ini kita sudah tekan. Mohon maaf, ini kita hanya sendirian ya. Nah, ini kan kita engkol los pakai tangan saja bisa. Tapi waktu kita lepas, ini nyangkut. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam penyampaian atau pemasangannya ya. Mohon dikoreksi. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.